Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak hebat Ibu? Ibu harap kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran hari ini. Jumpa lagi dengan Ibu Fatia Ulfa dalam pelajaran bimbingan dan konseling. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi yang berjudul 4 sebab belajar menjadi tidak efektif. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah Ibu memberikan materi hari ini, Ibu harap kalian mampu memahami hal-hal yang membuat belajar kalian menjadi tidak efektif. Nah, hal-hal apa sajakah itu? Mari kita bahas satu persatu. Hal pertama yang membuat belajar kalian menjadi tidak efektif adalah niat yang salah. Ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, pastikan kita memiliki niat yang baik dan yang benar. Apalagi kegiatan tersebut adalah kegiatan belajar. Pastikan ketika belajar kalian memiliki niat yang benar, yaitu niat tulus karena ingin menuntut ilmu dan mencari ilmu yang bermanfaat. Bukan karena hal lain. Contohnya, ada siswa yang belajar karena takut dimarahi oleh orang tua. Ada siswa yang hanya belajar karena takut tidak naik kelas. Atau mungkin ada siswa yang belajar karena ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, luruskan dan kokohkanlah niatmu ketika menuntut ilmu, agar ketika membaca atau belajar materi menjadi lebih mudah dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Hal berikut yang membuat belajar kalian menjadi tidak efektif adalah tidak all out-nya atau tidak maksimalnya kalian ketika di dalam kelas. Banyak siswa yang menganggap remeh atau menganggap sepele kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Padahal jika kalian all out di dalam kelas, jika kalian ketika di dalam kelas mencurahkan segala bakat kreativitas kalian, jika ketika di dalam kelas kalian mencurahkan rasa penasaran kalian, maka pembelajaran akan menjadi lebih mudah diserap. Pahami bahwa ketika belajar di dalam kelas adalah suatu kegiatan yang menyenangkan. Ya. Belajar di dalam kelas, bekerja di dalam kelas adalah hal yang menyenangkan. Jika kalian bersungguh-sungguh ketika di dalam kelas, maka proses pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan. Hal berikutnya yang membuat belajar menjadi tidak efektif adalah kalian sibuk dengan kegiatan lain. Contoh kegiatan apa saja yang bisa mengganggu pembelajaran kalian? Contohnya ketika harusnya waktunya belajar, kalian malah melakukan nongkrong dengan teman-teman kalian. Yang harusnya waktunya belajar, kalian malah sibuk dengan games kalian, sibuk dengan medsos kalian. Yang harusnya waktunya belajar, kalian malah sibuk dengan pacar kalian. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat belajar kalian menjadi tidak fokus. Bahkan bisa menyita fisik dan waktu kalian. Nah, ubahlah hidupmu yang seperti itu. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang dan jangan menunda-nunda. Sibukkanlah diri kalian dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang pembelajaran kalian. Nah, hal terakhir yang membuat belajar menjadi tidak efektif adalah merasa diri sudah oke atau sudah baik. Nah, siswa yang merasa atau cepat merasa puas itu adalah siswa yang sombong. Ya, jangan pernah merasa sombong atau puas diri ketika menuntut ilmu, karena belum tentu kepintaran dan keahlian yang kita miliki bisa berguna buat orang lain. Ya, teruslah merasa rendah hati ketika mencari ilmu, agar ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat dan bisa bermakna untuk orang lain.
Demikianlah paparan materi hari ini tentang 4 hal yang membuat belajar menjadi tidak efektif. Dalam menuntut ilmu memang tidaklah mudah. Ketika belajar pasti banyak godaan dan pasti banyak rintangan. Percayalah, selama semesta mendukung, teruslah berusaha dan jangan pernah berputus asa dalam belajar dan menuntut ilmu. Demikian materi BK hari ini. Terima kasih pada kalian semua yang sudah menyaksikan. Jumpa lagi dengan Ibu minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.